Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamat TV? Senang sekali saya Iqbal dan kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date Berikan Info Terkini. Dan pemirsa, tentunya seperti biasa, kita akan memberikan informasi-informasi yang begitu up to date dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber yang begitu luar biasa sekali. Beliau adalah analisis kebijakan muda, pelestarian dan pengembangan budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musirawas. Langsung kita sapa Ibu Emiliana SPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Aduh, jadi ini Ibu Emil ini adalah salah satu orang paling berpengaruh ya untuk mempromosikan dan juga untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Musirawas ya. Bu Emil, bagaimana sih kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa sehat. hadir di Sil TV. Alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk pemirsa di rumah pastinya dengan informasi-informasi terupdate khususnya untuk warga Musirawas ya. Baik Bu Emil, hari ini tentunya kita akan mengangkat tema yaitu Pekan Kebudayaan Daerah dalam Festival Lansrasan Sekentenan. Waduh, dan ini salah satu program ya, ini salah satu program memang yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah kabupaten dan juga kota ya. Dan ini kita akan mengambil tema yaitu Festival Lansrasan Sekentenan. Waduh, ini luar biasa sekali. Kira-kira nih mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Pekan Kebudayaan Daerah Festival Lansrasan Sekentenan ini seperti apa sih? Oke, makasih Mas Iqbal ya. Jadi kami perlu jelaskan sedikit di sini PKD. Jadi PKD itu Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi sesuai dengan instruksi dari Dirjen Kebudayaan bahwa setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia itu diwajibkan atau diusahakan harus melaksanakan PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Bagaimana kita melaksanakan itu? Jadi kita bisa melaksanakannya karena memang sebelum adanya PKD kita sudah melaksanakan kegiatan yang acaranya namanya Festival Lansrasan Sekentenan. Jadi Lansrasan Sekentenan ini memang sebelum adanya PKD itu sendiri kita sudah ada kegiatan Festival Lansrasan Sekentenan. Betul. Nah, jadi untuk PKD kali ini kita konsepnya lebih kemana nih? Untuk yang tahun ini, jadi konsepnya kalau tahun kemarin kita kan menggunakan secara daring. Baik. Karena kemarin masih pandemi. Iya. Ya, jadi sekarang kita udah dibolehin ya? Sudah dibolehin, kayak kita memang bukan berkerumun, tetapi kita memang temu langsung, tatap muka langsung kepada para pemain, kepada para peserta dan juga penonton. Baik. Jadi kenapa tahun ini agak sedikit beda dengan tahun 2 tahun sebelumnya? Baik. Tahun sebelumnya kemarin kita kan daring, jadi tidak bisa langsung. Tahun ini adalah langsung tatap muka, baik juri bisa langsung menilai bagaimana tampilannya, bagaimana cara mereka mengemasnya, semua bisa langsung live dilihat gitu. Ini artinya kita akan mengajak seluruh warga Musirawas untuk ikut andil dalam acara ini, karena ini acara yang begitu luar biasa sekali sebagai wujud kita untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Musirawas. Ya. Nah, kalau untuk festival ini sendiri, kegiatan ini sendiri ini, ada perlombaan apa aja nih yang bakal kita laksanakan, dan mungkin selain perlombaan apakah ada kegiatan lainnya nih? Oke, kalau untuk Festival Lansrasan Sekentenan ini perlu kami jelaskan sedikit Mas Iqbal ya, bahwasanya kenapa kami mengambil nama festivalnya Lansrasan Sekentenan. Jadi moto dari Musirawas itu Lansrasan Sekentenan. Jadi bekerja sama, gotong royong untuk menciptakan suatu mufakat keberhasilan dan Musirawas itu semakin maju dan semakin jaya. Baik. Karena dengan adanya kerjasama tadi, sehingga di dalam melestarikan kebudayaan ini kami mengambil temanya itu. Jadi Lansrasan Sekentenan. Jadi apa saja sih isinya? Jadi isinya itu ada 3 untuk tahun ini. Wow, ada 3 kegiatan ya? Ada 3 kegiatan. Baik. Yang pertama? Yang pertama itu ada teater. Teater ini artinya diperlombakan. Betul. Baik. Jadi teater ini diperlombakan, kami berikan tema yaitu kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal, baik. Dan untuk pesertanya seluruh khusus Musirawas sendiri atau Sumbaksel? Iya,
Kalau karena kami mau menggali dan mau melihat potensi milenial muda Musirawas, orang-orang Musirawas ini juga nggak kalah dengan kabupaten kota lain. Jadi kami mau mencari bibit-bibit pemain teater yang bisa nanti kami bawa ke tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Jadi kami dikhususkan untuk orang-orang Musirawas. Gitu. Jadi ini ada kesempatan besar ya untuk seluruh kaum milenial nih, para milenial yang ada di Musirawas. Sudah waktunya untuk Anda untuk memberikan yang terbaik ya. Jangan hanya berani cuma di sosmed aja ya. Buktikan langsung, cara langsung tentunya itu bergabung di Festival Serasa Santana sendiri. Itu yang pertama, artinya ada festival teater ya. Kalau yang kedua apa nih Bu? Yang kedua kita lagu daerah Kabupaten Musirawas. Lagu daerah Kabupaten. Lomba nyanyi ya, bukan mencipta lagu. Bukan, lomba nyanyi. Lomba menyanyikan lagu daerah Kabupaten Musirawas, bukan menciptakan lagu. Lagunya sudah ada, tinggal mereka pilih lagu yang mana yang mau dinyanyikan pada saat festival. Jadi ini memang benar-benar untuk seluruh warga Musirawas juga ya. Betul. Untuk lagunya sendiri nih, ini untuk pesertanya sendiri nih, ini apakah ada tingkatan nih? Kalau untuk peserta kami berikan kategorinya. Kalau untuk festival yang lagu-lagu daerah, karena kan banyak, jadi saya sebutkan lagu-lagu daerah. Jadi ada tingkatannya itu untuk pelajar SMA sederajat. Ya, jadi kalau itu SD SMP artinya belum bisa ikut ya, karena SMA sederajat maksudnya pada saat kami nanti membutuhkan penyanyi untuk keluar daerah, kami sudah punya bibit di sana. Gitu. Jadi ini sekaligus juga untuk ajang kita untuk mencari bibit ya. Tapi memang potensi untuk kaum milenial di Musirawas sebenarnya banyak sih. Ya, karena beberapa waktu lalu saya pernah dilibatkan dalam kegiatan lomba lagu daerah juga waktu itu, dan benar-benar dari sebanyak peserta itu, dari itu udah roadshow tingkat kecamatan, jujur banyak banget potensi yang udah mereka miliki, dan mungkin yang belum menang kemarin bisa ikut serta di sini ya. Mungkin sudah waktunya panggung ini milik Anda gitu ya. Oke, yang kedua artinya ada lomba lagu daerah. Yang ketiga ada lomba apa lagi? Yang ketiga kembali lagi kita mau melihat kekompakan. Baik. Ini lomba bakiak apa ya? Bukan ya. Jadi lomba paduan suara. Paduan suara. Paduan suara ini kan identiknya tuh kan dengan lagu-lagu yang hanya misalnya yang mars aja atau mungkin himne gitu kan. Tetapi di sini kita selain dari Mas Musirawas, kita selipkan juga di sana biar rasa cinta terhadap daerahnya itu timbul. Misalnya jadi ada lagu wajib, lagu Mas, tetapi lagu lagu pilihannya itu kita kasihkan ada 3 pilihan lagu daerah. Jadi kita selipkan di sana. Biar mereka tahu nih ternyata lagu daerah ini juga bisa dibuat menjadi suatu di dalam grup atau paduan suara. Waduh. Ini bakal menarik sekali ya, dan jadi bukan hanya saja untuk kaum milenial, tapi ini juga bisa dirasakan untuk seluruh masyarakat ya, tentunya para OPD, ibu-ibu PKK dan organisasi lainnya ya. Baik, bagaimana untuk sistem dan juga kriteria perlombaan kita akan beri sejenak. Pemirsa di rumah, tetap bersama kami hanya di update diberikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Update Berikan Info Terkini, dan masih bersama narasumber kita yaitu Ibu Emiliana SPD, analisis kebijakan muda, pelestarian dan pengembangan budaya dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kabupaten Musirawas. Bu Emil, tadi kita sudah membahas bahasanya ada 3 perlombaan dalam Festival Serasa Santana ini sebagai bentuk apresiasi kita dalam Pekan Kebudayaan Daerah ya. Nah, dari 3 lomba ini sendiri kan tentunya ini melibatkan daripada para pelajar, kategori umum, dan juga untuk seluruh masyarakat tentunya ya. Nah, kalau untuk sistem daripada peserta ini sendiri kan tadi kita sudah paham ya. Nah, kalau untuk pengrekrutan peserta, pembukaan daripada penjaringan daripada peserta, ini konsepnya seperti apa? Apakah satu pintu atau sistemnya roadshow mewakili setiap dipilih dari mewakili tiap desa atau kelurahan? Baik, kalau untuk sistem pendaftarannya atau yang mau menjadi peserta, jadi di sini kami secara kedinasan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musirawas ini memberikan semacam edaran. Jadi ada edaran lomba,
ke seluruh kecamatan. Nanti kecamatan akan meneruskan kepada sekolah dan juga kepada desa-desa yang ada di kecamatannya masing-masing. Jadi artinya bakal ada brosur atau promosi ya yang kita dan itu sudah kita edarkan. Baik. Nah, harapannya nih, kalau di tahun kemarin festival ini sendiri kita laksanakan dalam bentuk daring, dan kali ini kita akan bisa bertatap langsung, kita akan menyaksikan secara langsung, dan bahkan kita bisa secara langsung memilih bibit-bibit yang akan kita jadikan atau kita orbitkan untuk mengharumkan nama baik Musirawas sendiri. Nah, harapannya pada saat nanti acara nih apa nih harapannya? Jadi tentunya kenapa kami melaksanakan kegiatan ini? Sebenarnya kegiatan ini seperti yang Mas Iqbal katakan tadi, ini kami menjaring bibit-bibit. Misalnya kami mau nanti butuhnya teater, pemain teater dari utusan mana nanti bisa kami menjadi utusan dari Musirawas, atau karena kan Kabupaten Musirawas ini kan 14 kecamatan, 13 kelurahan, 186 desa. Jadi di sana pasti banyak orang-orang sebenarnya dia punya kemampuan, dia punya bakat, tetapi mungkin selama ini belum tersalurkan selama ini. Makanya dengan adanya festival ini kami berharap orang-orang yang tadi belum ibaratnya bakatnya belum tersalurkan bisa keluar di sini. Jadi kami bisa memilih di antara yang baik, nanti kami akan mengambil yang terbaiknya. Ya begitu. Oke Bu Amel, kita lupakan sejenak untuk festival ini sendiri. Saya tertarik sekali dalam nama, yaitu Lansrasan Sekentenan. Tadi sudah Bu Emil katakan bahwasanya ini adalah sebagai bentuk wujud gotong royong bersama gitu ya. Nah, di balik kegiatan itu sendiri, di balik mengenai sendiri, apakah ada tradisi leluhur atau mungkin ada tradisi budaya khusus nih yang tercantum dalam Lansrasan Sekentenan itu sendiri? Jadi kalau kita mau mendalami arti dari Lansrasan Sekentenan, jadi Lansrasan Sekentenan seperti yang saya sebutkan di awal itu adalah kerjasama gotong royong. Artinya di sana ada adat budaya tradisi yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi adat-adat Musirawas itu banyak sekali sebenarnya. Sehingga kalau mau disebutkan satu-satu kan tidak mungkin, maka dirangkum Lansrasan Sekentenan. Jadinya walaupun adat budaya tradisinya bermacam-macam, tetapi bisa menjadi satu wadah di dalam Lansrasan Sekentenan tadi. Musirawas ini kan sudah disebutkan tadi 14 kecamatan tadi. Jadi banyak sekali tradisi yang ada di dalam betul. Jadi kebiasaan masyarakat, tradisinya, adat istiadatnya, nanti bisa semua di dalam itu terangkumkan gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari banyaknya desa yang ada, pasti tiap wilayah sudah memiliki ciri khas masing-masing. Oke, berbalik lagi nih. Ya, kalau tadi festival saya sudah pada jelas-jelasnya, nanti kita akan menantikan sendiri bagaimana untuk promosi-promosi yang akan dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri ya. Nah, Bu Emil, berbicara tentang tradisi dan juga hal-hal yang ada di Musirawas sendiri ya, kira-kira ada nggak sih seperti cagar budaya daerah yang ada di Musirawas ini sendiri ya, mungkin ini dinantikan untuk yang berkesan nih selama jadi kita Musirawas banyak sekali. Bu Emil sebagai analisis yang sudah jalan ke tiap desa ya, mungkin bisa cerita sedikit tentang Musirawas nih. Oke, jadi ini kita tepinya agak belok ya. Agak belok dikit ya, karena saya tertarik seperti itu. Karena jujur dari nama Lansrasan aja udah menarik sekali. Ya, jadi di Kabupaten Musirawas itu sebenarnya banyak sekali potensi-potensi cagar budaya. Cagar budayanya itu yang sudah menasional itu cagar budaya yang ada di Desa Bingin Jungut. Di Desa Bingin Jungut itu seperti yang kita ketahui itu adalah situs cagar budaya Bingin Jungut. Jadi kenapa di sana sudah saya katakan sudah menasional, karena temuan-temuannya itu sudah banyak yang ada di Jakarta, di Palembang, dan juga ada di Dinas Kebudayaan. Jadi di sana ada juga ditemukan kepala kala, ada juga ditemukan reruntuhan dari bangunan-bangunan yang konon ceritanya dan juga dari hasil dari Balai Arkeologi bahwa itu adalah reruntuhan kerajaan kecil Bingin Jungut yang ada di Muara Kelinging gitu. Jadi memang asik sekali ya.
Ini kalau Bu Emil sendiri udah memang jiwanya untuk di kebudayaan. Ya, karena gini, kita itu kalau mau bekerja, pertama kita harus mencintai pekerjaan kita. Baik. Kalau kita bekerja, kita tidak mencintai pekerjaan kita, ini alamat kita nggak akan konsen di sana. Iya. Ya. Jadi karena saya memang basicnya saya suka, iya. Saya suka sejarah, saya suka seni dan saya suka dengan apa sih yang ada di Musirawas itu kan budayanya seperti apa. Jadi di sana akan kita dapat hasil. Ya hasilnya seperti apa? Seperti yang sekarang terlihat bahwasanya budayanya mulai terangkat, seninya mulai timbul, yang lama-lama mulai timbul, cagar budayanya juga mulai terregistrasi. Tidak hanya Bingin Jumut, masih banyak sekali temuan-temuan. Bahkan di setiap wilayah desa itu pun pasti ada, di kecamatan pasti ada. Betul. Baik, nah kita akan membahas festival lagi, ya, karena ini berkaitan dengan Festival Sriwijaya, ya, karena pastinya nanti setelah ini kita akan melibatkan daripada seluruh pemenang ini akan kita libatkan ke ajang provinsi. Biasanya itu yang kita tahu ada Festival Sriwijaya, ya. Oke, kita akan membahasnya nanti. Kita akan break sejenak untuk Bu Emil. Kalau bersama kami dan pemirsa di rumah, tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, kita masih bersama Ibu Emil ternyata di update kali ini. Bu Emil, kalau kita sudah membahas masalah sedikit bercerita tentang Musirawas, kali kita berbalik lagi kepada tema kita yaitu festival tadi, ya. Bu Emil, kalau di festival ini sendiri kan ternyata kita tahu PKD ini kan Pekan Kebudayaan Daerah. Ini artinya akan ada Pekan Kebudayaan Nasional, ya. Untuk PKD sendiri ini sudah masuk di tahun keberapa sih? Oke, kalau untuk PKD kita sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun. Sama tahun ini ya. Jadi di daerah itu namanya Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten. Tetapi kalau di provinsi Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi. Kalau sudah meningkat di nasional namanya PKN, Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, untuk Musirawas sendiri nih, ini udah tidak terasa udah 3 periode ya, 3 tahun sendiri. Apakah Musirawas selalu ikut andil nih di dalam PKN-nya ya? Dalam PKN-nya. Oke, untuk Kabupaten Musirawas kemarin kecuali yang pandemi yang melanda kemarin ya, ikut dalam pagelaran PKN di Jakarta. Jadi kita di sana mempagelaran bagaimana pakaian adat kita, terus misalnya alat kesenian kita di sana ditampilkan oleh tim kesenian Kabupaten Musirawas. Oh, kalau sudah tingkat nasional itu dia bukan lagi perlombaan ya, tapi lebih ke pagelaran ya. Dipagelarkan. Di balik pagelaran itu sendiri apakah ada kegiatan lainnya seperti bazar dan sebagainya? Kalau untuk PKN sebenarnya banyak sekali karena kemasannya itu kan sifatnya nasional. Nasional ya. Ya nasional. Jadi semua ada, mau bazar, mau misalnya wastra. Jadi mau memberikan pameran-pameran misalnya kuliner, pakaian-pakaian adat tradisi semua ada di sana. Jadi tidak hanya menampilkan kesenian-kesenian. Baik. Nah, untuk PKD kita sendiri untuk di tahun ini rencana akan dilaksanakan di kapan nih? Oke, untuk yang PKD-nya, Festivalan Serasan Sekentenan di Kabupaten Musirawas ini, sebelum saya jawab kapan pelaksanaannya, pendaftarannya dulu. Pendaftarannya dulu lah ya. Jadi kapan nih kita bisa mulai? Pendaftarannya kemarin sudah kita buka mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 18 September. Artinya waktunya tinggal tersisa lebih kurang 10 hari. Oke. Jadi ini sudah mulai ya? Iya, sudah mulai berdatangan mereka. Mendaftar gitu dari kecamatan-kecamatan dan dari kelurahan-kelurahan tentunya, karena mereka kan tentunya mereka mau mewakili kecamatan dan kelurahan masing-masing gitu kan. Jadi sudah mulai rame itu kan, sudah mulai banyak yang sudah mulai rame. Baik. Nah, selain waktu, tempat nih, rencana di mana dilaksanakan? Oke. Kalau tempat ini kami mengambilnya itu berada di halaman kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena kami kepengen orang tidak hanya mengenal budayanya tetapi orang juga tahu di mana sih kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi kami mengambil tempat kami sendiri biar orang juga tahu ini loh kantor kami gitu kan.
Pelaksanaannya tadi tanggal 21 dan 22 bulan ini September. Iya. Tidak terasa sebentar lagi. Betul. Ya. Nah, selain acara perlombaan sendiri nih, nanti pada saat festival sendiri, apakah ada kegiatan lainnya nih yang mendukung? Seperti bazar mungkin. Oke. Kalau bazar kita kan kita serahkan kepada masyarakat yang mau berjualan, baik itu kuliner, mau itu apa, kami welcome saja terhadap masyarakat yang di Tugu Mulia yang dekat di sana, misalnya Borobudur mau apa silahkan. Tetapi di dalam kemasannya kami memberikan kesempatan ini mungkin dari beberapa sanggar atau mungkin dari para lembaga adat yang nanti mau mengisi acara. Nah, jadi tidak hanya kita mengadakan lomba, tapi acara-acara nanti misalnya ada kuntau di sana, misalnya ada kesenian lain, tari sambutnya kita pagelarkan di sana, dan yang lain-lain tentunya karena ini akan lebih meriah kalau ada kesenian lain yang bisa digabungkan mix dengan kegiatan Lanserasa. Waduh, sukses selalu tentunya untuk PKD kali ini ya, Festival Lanserasa Sekentanan untuk Dinas Pariwisata. Semangat selalu, dan Bu Emil seperti biasa di akhir acara kami mempersilahkan untuk narasumber kami untuk memberikan informasi-informasi yang mungkin sedikit lebih penting. Saya lebih menginginkan Bu Emil untuk mempromosikan dalam pendaftaran. Oke. Halo kepada seluruh masyarakat Musirawas, kaum milenial, pelajar tingkat SMA, organisasi kesenian, organisasi sanggar yang ada tentunya di putaran Musirawas. Ayo daftar segera, ikuti Festival Lanserasa Sekentanan karena ini merupakan wadah dari masyarakat Musirawas untuk menunjukkan bakat seni yang ada. Jadi silakan daftar, gratis, tidak ada uang pendaftaran. Jadi kami di sini akan memberikan suatu informasi ini loh budayanya Kabupaten Musirawas yang ada di 14 kecamatan, 13 kelurahan, 186 desa. Jadi ayo silahkan daftar dengan motonya kita, salam budayanya kita. Ayo kita sama-sama majukan budaya Musirawas. Ayo kita tingkatkan kemampuan kita terhadap pengetahuan kita tentang budaya yang ada di Kabupaten Musirawas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memajukannya? Baik, terima kasih Bu Emil, luar biasa sekali, begitu semangat ya. Ya, untuk warga Musirawas tentunya jangan lupa untuk tetap saksikan Festival Lanserasa Sekentanan dalam rangka Pekan Kebudayaan Daerah ya. Ternyata dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 21 September. 21 sampai dengan 22 ya. Artinya batas pendaftaran di tanggal 20 langsung technical meeting. Oke. Artinya tanggal 21 dan juga tanggal 22 akan berlangsung di halaman kantor ya. Dalam kantor Dinas Pariwisata. Alamatnya di mana nih Bu Emil? Di Muara Peliti, Komplek Perkantoran Bupati Musirawas. Baik, jadi ini benar-benar acaranya insya Allah akan berjalan dengan lancar dan sukses sesuai keinginan. Semoga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sukses selalu ya, bisa menjaring daripada calon-calon bibit-bibit baru untuk penyanyi daerah, untuk pemain teater terbaik dan juga untuk yang lain sebagainya ya. Sekali lagi sukses selalu untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Musirawas. Untuk Bu Emil juga terima kasih banyak hari ini, dan seluruh warga Musirawas jangan lupa ikut andil dalam kegiatan ini karena ini penting sekali untuk Anda, dan jangan lupa tetap saksikan tanggal 21 dan juga tanggal 22. Saya sudah jumpa kita di hari ini pemirsa di rumah untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk Ibu Emil bersamanya hari ini. Semoga bisa disampaikan begitu bermanfaat untuk kita semua. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.